Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi dari soal contoh kasus sebelumnya, kita punya data yang berkaitan dengan jumlah produksi dan Jacques dalam jam ini mewakili variabel X1 dan Norbert dalam jam mewakili variabel X2. Nah, oke, jadi di sini data yang kita punya kita kopikan ke dalam Excel. Kemudian kita akan menggunakan bantuan salah satu toolpack yang ada di dalam Excel untuk melakukan regresi linear berganda. Jadi kalau kalian lihat pada bagian ini, kita coba klik di bagian data. Nah, ini akan muncul data analisis kalau kita sudah mengaktifkan add-in terkait data analisis ini. Bagi Excel-nya yang belum muncul, jadi caranya coba kalian buka Excel kalian, kemudian klik file di sini. Kita klik file di sini, kemudian option. Kalau ada pilihan option di sini langsung klik option, tapi kalau belum ada, kita klik di more. Di sini ada pilihan option. Oke, kemudian setelah kita klik option, nah kalian pilih yang add-ins. Nah ini add-in, kita klik. Maka nanti akan muncul add-in apa yang akan kita pilih. Nah, di sini kalian pilih yang analisis toolpack. Ini kebetulan punya saya karena sudah saya aktifkan, jadi dia ada di active application add-in. Tapi kalau ini belum diaktifkan, ada di bagian sini. Inactive application add-in, kalian pilih yang analisis toolpack. Jangan yang VBA ya, yang analisis toolpack. Ini kalian klik, kemudian manage ini pastikan sudah dipilih Excel add-in, kemudian klik go. Ya, kalian klik go, maka nanti akan muncul di data analisis ini. Karena saya sudah muncul, maka sini saya hanya klik cancel ya, tapi kalian nanti klik go untuk yang di sini. Oke. Oke, jadi ketika kalian tadi sudah diaktifkan, maka di sini di bagian kalau kalian klik data, di sini akan muncul data analisis seperti ini. Nah, untuk melakukan regresi linear berganda, kita hanya perlu untuk memasukkan data yang sudah kita punya ke dalam Excel, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini kalian pilih yang regression karena kita ingin melakukan regresi ya. Jadi kita pilih yang regression. Oke. Nah, ini input Y. Jadi kita perlu kalian klik di sini. Nah, mana yang akan masuk bagian Y? Nah, ini saya klik mulai judul ya. Di sini kebetulan saya klik mulai judul sampai data yang terakhir untuk Y-nya. Oke, kalau sudah kalian klik di sini. Nah, jangan lupa ini labelnya dicentang karena tadi saya bloknya mulai dari judul. Tapi kalau kalian blok hanya mulai dari data yang pertama, tidak perlu klik label. Kemudian kita input X. Nah, ini X regression ini bisa untuk data regresi linear sederhana, juga bisa untuk regresi linear berganda. Nah, bedanya apa? Kalau regresi linear berganda, kita langsung ngeblok dua data langsung, X1 dan X2. Maka dia akan membaca sebagai regresi linear berganda. Kalau kita hanya klik satu X saja, maka itu regresi linear sederhana. Oke, sudah. Label jangan lupa untuk dicentang karena kita tadi ngebloknya mulai dari judulnya. Kalau misalnya ngeblok dari data pertama tanpa judul, label tidak perlu dicentang. Nah, kemudian di sini ada output option. Output option ini pilihan untuk menampilkan hasil analisisnya mau di mana. Kalau di output range itu berarti di sheet yang sama di sini. Nanti kita bisa memilih mau di sebelah mana. Kalau new
new worksheet play berarti ini di worksheet yang baru, jadi di sheet nanti akan muncul sheet 2. Nah, kalau new workbook berarti akan di workbook yang baru, workbook yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan yang output range aja. Kalian pilih di sini, yang mana, di sebelah mana? Oke, di sini. Nah, saya pilih di sini posisinya. Kita klik, oke, sudah, semuanya sudah tercentang. Nah, untuk confidence level ini, karena kita menggunakan taraf signifikannya 5%, berarti confidence levelnya tetap 95%. Tapi kalian bisa merubah ini. Kalau mau merubah baru kita centang dan kita rubah nilainya berapa. Tapi kalau memang mau menggunakan 95%, artinya taraf signifikannya adalah 5%, maka kita tidak perlu mencentang confidence level ini. Oke, dari sini kita klik lanjut, oke. Nah, di sini maka akan keluar hasil dari analisis regresi yang sudah diolah oleh Microsoft Excel ini. Nah, untuk hasilnya ini, kalian lihat di sini ya. Nah, ini hasilnya sudah muncul nilai-nilai yang ada. Kita tinggal merapikan aja. Ini saya hanya merapikan tabel-tabel yang ada di sini agar nilainya itu nggak kepotong gitu. Oke. Nah, ini akan saya coba kita interpretasikan hasil dari data yang ada ini. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama adalah kita multiple R. Nah, di sini yang muncul pertama adalah multiple R. Multiple R ini adalah nilai dari R. Ya, jadi kalau tadi di perhitungan secara manual kita mendapatkan nilai R-nya sebesar 0,9871, persis seperti ini. Hasilnya sama persis. Jadi multiple R ini adalah R-nya, kemudian R square ini adalah koefisien determinasinya atau R kuadrat. Ya, jadi ini adalah R, kemudian ini adalah R kuadrat gitu ya. Nah, R kuadrat. Artinya apa? Artinya bahwa kalau R-nya nilainya adalah 0,9871, itu artinya hubungannya atau hubungan ini berkaitan dengan korelasinya ya. Jadi hubungannya itu sangat kuat. Ini menggambarkan hubungan yang sangat kuat. Nah, kemudian ada standard error. Standard error ini juga yang kita hitung menggunakan rumus SE itu. Nah, ini adalah SE-nya. Nah, sama ya, nilainya 501. Nah, kemudian setelah itu nilai apa lagi? Nah, F di sini ini adalah nilai F hitung. F hitungnya adalah 494, sekian. Nah, kalau signifikan F ini untuk melihat kalau dia nilainya kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka pengaruhnya itu sangat signifikan. Pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y itu sangat signifikan. Nah, ini kemudian ini yang kita cari. Jadi yang kita cari di sini untuk membentuk persamaan regresi, kita kan butuh nilai intercept. Nah, intercept itu adalah nilai A ini. Ini adalah nilai A yaitu minus 239 sekian. Kemudian X1-nya adalah 7. Ini koefisien dari X1, berarti ini adalah nilai B1. Yang ini adalah nilai B2. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa lagi dari sini? Nah, dari sini kita juga bisa melihat nih dari nilai P value-nya. Nah, kalau nilai P value-nya ini kurang dari alfa sebesar 0,05, maka sudah dipastikan bahwa variabel X1 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Begitu juga dengan ini.
Kalau dilihat ini pangkatnya ini E-20, ini E-19, berarti ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil nilainya dari X2. Artinya apa? Berarti X1 ini lebih berpengaruh secara signifikan daripada X2. Tapi karena dua-duanya nilainya di sini lebih kecil dari setengah, maka ini juga memberi arti bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh secara signifikan. Oke, jadi itu kalian bisa bandingkan dengan hasil kalau menggunakan perhitungan yang manual yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi nilai-nilai apa saja yang ada di tabel ini. Begitu penjelasan dari saya terkait penggunaan toolpath dalam Excel untuk melakukan regresi linear berganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.